beta ingat ketun dapat ajar mengaji dulu sebelum mengenal alif bata ikro itu dengan kekerasan. Iya. Tapi sekarang ini kalau dengan kekerasan mesti saja ketun dapat lapo. Karena mungkin kepercayaan ya, kepercayaan ketong ini saya ini kalau tilawah MB, aduh saya maklum saja, tapi kalau bacaan alhamdulillah ketong sedikit-sedikit bisa. Jadi anak itu ceritanya begini MB. Tahun 2022 MTQ nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Itu yang namanya Najmi Alvaro. Itu beliau sama bapaknya nonton MTQ nasional karena tidak dapat tiket ke nasional. Karena ini anak juara 3 di Kalimantan Tengah, orang Kalimantan Tengah. Nah, kemudian pada saat itu bersamaan kita nonton sama-sama MTQ golongan dewasa, kiroat kalau tidak salah waktu itu. Kemudian betul memang pendidikan dulu itu dengan sekarang memang beda. Tapi kalau hemat saya itu kita harus mix kah, dong bilang barang itu kita menggabungkan antara pendidikan dulu dengan sekarang. Kalau misalkan sekarang boleh ketong itu kan namanya manusia itu cukup 3 kali saya ketong kasih ingat. Kalau misalkan lebih dari 3 kali itu apa itu? Dia bilang loku farek gitu. Oke, baik. Sahabat lembaran media dimanapun berada, hari ini kita ada kedatangan tamu yang spesial, yang mungkin pernah terdengar suaranya di bidang-bidang Al-Quran begitu. Sebelumnya saya juga mau memperkenalkan saya terlebih dahulu, Ramli Rumbati. Ya, saya juga baru mungkin saudara-saudara baru lihat di podcast kali ini, dan saya juga awal daripada host untuk Sapa Abang Laki-Laki. Terus mari kita sapa-sapa dulu dengan para tamu kita yang hari ini, Abang Afifuddin Songyanan. Ya, mungkin kita langsung saja dengan Abang Afifuddin. Saudara-saudara mungkin bisa terlebih dahulu Abang Afifuddin memperkenalkan nama dulu. Baik, terima kasih Ade Gaga kali ini. Ada MB, perkenalkan saya Afifuddin Songyanan, biasa dikenal dengan Afi atau Afif. Lahir dan besar juga di Fakfak, tinggal di seberang anak Bakeko. Iya toh, tong anak Bakeko ini anak kayu besi. Oke, pertama mungkin dari kecil ya. Iya, kecil itu tong TK-nya itu TK Al-Ma'arif di Embidong punya kompleks kayu besi. Nah, TK Al-Ma'arif lanjut ini sama-sama nih, terus sama-sama di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kayu Merah. Itu lulus 2006, kemudian lanjut juga di MTS Muhammadiyah. Nah, di situ juga tidak sampai selesai karena ada problem ya. Ada problem, kemudian lanjut ke SMP Apis 2. Nah, angkatan pertama. Iya toh? Betul. Iya, angkatan pertama SMP Apis 2 Fakfak. Kemudian lanjut SMK Yapis Fakfak, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Lulus 2012, alhamdulillah. Melanjutkan pendidikan di Ma'had Albir Unismu Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar. Tahun 2012 sampai dengan 2014 mengambil ini jurusan yang tidak diduga-duga. Duga-duga dari TKJ pindah ke Bahasa Arab dan Studi Islam. Iya, Bahasa Arab dan Studi Islam itu pertama ketong masuk itu, ketong kayak ngomong begitu. Ya, bicara bahasa isyarat saja. Kemudian ya begitu sudah, karena memang belajar jadi mengikuti alur saja. Lanjut tidak sampai selesai juga MB, tidak sampai selesai. 2012 sampai dengan 2014 itu pas momen MTQ.
momen MTQ 2014 di Raja Ampat. Nah, saya kebetulan diminta juga untuk ikut, tapi sebagai cadangan. Yang penting jalan-jalan, ini Raja Ampat, Pak. Belum pernah ke Raja Ampat, jadi sekaligus jalan-jalan ke Raja Ampat. Dari Raja Ampat langsung pindah ke Jakarta. Itu tidak ini, langsung transkrip nilai ke Universitas Perguruan Tinggi. Dulu itunya Institut PTIK Jakarta. Itu kampus yang memang dari kecil sudah ingin masuk ke situ, cuma masalah kendala biaya toh. Kendala biaya, jadi sementara karena di Mahat Albir ini gratis. Ketong yang dari luar Makassar itu disuruh pilih saja, bebas. Kau mau yang bayar kah tidak? Kalau misalkan kau tidak mau bayar, berarti kau siap pengabdian selama kurang lebih 1 tahun kalau tidak salah waktu itu ya. 2012 saya sampai 2014. Saya mau pengabdian, saya takut karena saya sudah tinggal di Fak-Fak. Saya tidak mau pengabdian dibuang ke daerah-daerah terpencil lagi, di pelosok-pelosok yang tidak ada jaringan. Aduh, itu saya takut sekali. Jadi langsung saya kabur melanjutkan pendidikan di Jakarta. Itu kuliah ulang lagi. Jadi awal ya? Iya, kuliah ulang lagi, pindah fakultas. Bahasa Arab dan Studi Islam, masuk ke Usuluddin, jurusan tafsir. Itu 2000 berapa? 2014, jurusan tafsir. Tafsir Al-Quran, katong ada 2 orang. Itu yang masuk ke kelas elit, kelas A. Tidak tahu ini katong kerasukan apa masuk ke situ. Itu masih di PTIK Jakarta. Itu kampusnya para Imam Istiqlal itu di situ. Para Imam Istiqlal Jakarta, termasuk rektornya Imam Besar Istiqlal sekarang dan Menteri Agama sekarang. Beliau Prof. Nasaruddin Umar MA. Itu salam hangat buat beliau, luar biasa. Rektor kami, bangga sekali. Kemudian jurusan tafsir, Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir. Itu saya kuliah tuh tidak sampai 1 semester, tidak sampai 6 bulan. Jadi kuliah ini kalau bahasa Arab ya ketemu modal sedikit ada. Sedikit saja, tidak banyak. Karena sudah awal tuh dari Mahat itu. Tapi bahasa Inggris ini ada 0. Jadi harus kau aktif bahasa Arab, aktif bahasa Inggris. Buta, Pak. Dua-dua ya? Dua-dua aktif, harus aktif. Kalau tidak, ya Allah, ini mau jadi mufasir ini, Pak. Mau jadi mufasir. Tapi itu kalau kayak model ketong begini, mangkali kalau dong setiap hari mengajar ketong cuman amin saja. Karena ini kan bahasa Arab ini, masalahnya kan orang tahu bahasa Arab ini doa. Bahasa Arabnya tinggal amin saya, betul. Iya, itu sudah. Jadi lanjut begini, saya tidak sampai 1 semester, cuma 1 bulan kah apa begitu. Sudah. Saya vakum tinggal di Pak Kiai. Pak Kiai yang kemarin alhamdulillah saya bersyukur sekali Pak Kiai bisa mengunjungi Fak-Fak kembali sejak 2014. Tempuh guru semua, pokoknya orang Fak-Fak punya guru sudah. Itu Buya Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Ali, Kori Internasional. Beliau yang membangun kita orang anak-anak Fak-Fak yang sekarang sudah alhamdulillah ya. Ketong semua ini Kori-Kori Fak-Fak punya guru tuh beliau. Untuk ketong terima kasih sekali, orang asli Betawi. Jadi beliau sekarang juga menjabat sebagai Ketua LPTQ DKI dan IPKOH DKI. Alhamdulillah, dan beliau punya pondok, yaitu ada di Pondok Pesantren Al-Kausar, berada di Tangerang Selatan. Iya, Tangerang Selatan. Pondoknya para Kori-Koriah yang juara internasional. Ya, alhamdulillah kemarin sempat dibawa ke Fak-Fak dalam rangka peringatan Islam masuk ke tanah Papua. Alhamdulillah, dan meriah sekali kemarin itu. Saya bersyukur sekali karena dididik sama beliau. Kemudian tidak lupa juga kita punya pelatih-pelatih daerah, ada Ustadz Arkani, kemudian ada Bapak WP juga, kemudian ada Ustadz, guru-guru kita semua itu. Itu luar biasa, Bapak Wahidin. Kemudian ada banyaklah guru-guru yang tidak bisa kita sebut satu persatu toh, tapi yang familiar itu ada Abi juga, Abi Abu Salim Katmas. Itu ketemu guru semua sampai dengan detik ini ketemu tahuin kepada dorang semua, karena dorang kadang bisa begini nih.
Terus abang mungkin bisa cerita sedikit abang pengalaman sejak abang mulai ikut MTQ itu dari kapan saja abang? Wah, baik. MTQ pertama kali itu saya duduk di kelas 5 MI. Kelas 5 MI Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Nah, itu belum tahu mengaji MI, belum tahu mengaji sama sekali, tapi dong paksa ikut saja. Jadi itu saja. Ikut pertama kali itu itu di sini dong bikin di Masjid Raya ini. Itu pertama kali 2006. 2006 saya ikut pertama kali itu ikut cabang langsung cabang 1 juz, Pak. 1 juz plus lawa, padahal modal cuma hafal Iqra saja. Itu yang ada dong cerita sedikit ini maksudnya di Pule lucu nih. Laki-laki ini dia masih Iqra. Begitu surat-surat 30 ayat 30 juz 30 ini kan biasanya kan banyak yang lebih tahu tuh macam iya. An-Nas. Iya. Padahal masih alif batain laki-laki Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad baru pacit tunjuk di mana alif batain itu yang paling mau contohnya begitu sudah. Jadi ketua mengaji nih hafalan itu juz 30 belum hafal, paling cuma ayat-ayat tertentu saja. Beta ingat sekali itu, untung saja Ustadz almarhum ini dia yang kasih pertanyaan tuh, Ustadz Afifi Katmas, imam masjid ya. Itu beliau kan setiap beta gugup, pokoknya kalau pertanyaan itu gugup aja, kalau angka mik itu pasti gugup saja. Soal pertama tet bel tak bisa. Soal kedua tet, soal ketiga baru pasti bilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi tinggal lanjut langsung tinggal lanjut. Itu juga salah tapi alhamdulillah juara 3. Syukur alhamdulillah. Juara 3 karena waktu itu memang orang mengaji ini susah. Iya. Anak-anak kecil-kecil waktu itu mengaji susah. Jadi teman-teman begitu sedikit perjalanan dari Abang Hafid dulu. Mungkin sebelum adanya MTQ soal mengaji itu Abang dulu ikut lomba-lomba azan sampai. Azan betul. Nah, jadi dulu mungkin Abang dulu sempat ikut lomba azan lewat via telepon genggam lewat RRI itu. Mungkin Abang bisa cerita. Bisa cerita itu sedikit RRI juga pernah, kemudian ada FASI kah? Festival Anak Soleh ini. Mungkin sampai dengan saat ini juga ada. Setiap bulan Ramadan. Iya, kemudian saya terima kasih sekali sama ini pengurus Nasihatul Aisyah. Ya, pokoknya setiap ada momen itu ketong itu anak-anak kecil itu selalu direkrut, banyak sekali lomba termasuk adzan, kemudian lari malaikat, kemudian apa lagi pasang banyak pokoknya lomba itu, hafalan dan lain sebagainya itu paling banyak. Mungkin sampai saat ini diadopsi dari MTQ juga ada tilawah dan lain sebagainya itu. Tapi alhamdulillah sekarang Abang di Jakarta nih dipercayakan sebagai ketua pondok ya. Iya, tidak tahu lagi mimpi apa kayak gitu. Jadi mungkin Abang bisa cerita sedikit bagaimana sampai Abang bisa dipercayakan sebagai ketua pondok. Itu tidak semua orang bisa, Bang. Masalahnya ketemu bawa orang anak menjadi penanggung jawab lah di dalam satu lingkungan itu. Siap. Begini. Awal ceritanya itu tidak tahu ya. Ini masa-masa transisi soalnya. Masa-masa transisi. Jadi ketong ini kan cuma pengabdian saja tuh, karena cerita tadi karena mungkin jasanya Buya Kiai Haji Muhammad Ali kepada ketua itu besar sekali. Dari tong yang dulunya mengaji salah-salah ini, ya Allah, mengaji salah-salah, terus beliau itu detail sekali. Ta'awuz Al-Fatihah saja itu kau bisa ulang sampai 20 sampai 40 kali baru kau bisa lolos. Al-Fatihah ketika sudah betul baru kau bisa lanjut ke surah-surah lain, karena beliau bilang bahwa ketika Al-Fatihah itu sudah betul, maka ayat-ayat yang lain itu gampang saja, karena keberkahan Al-Fatihah itu ya luar biasa. Itu kau mau baca yang lain itu luar biasa begitu. Jadi beliau sangat detail dalam mengajar, dan mungkin ini turun sampai ke orang ini. Jadi kalau misalkan tak salah sedikit, kalau anak-anak timur itu siap. Jadi itu mengangas saja. Bukan mengangas saya, tapi ini kalau barang ada yang di depan ini siap melayang. Beta ingat ketun dapat ajar mengaji dulu sebelum mengenal alif bata Iqra itu dengan kekerasan. Iya. Tapi sekarang ini kalau dengan kekerasan mesti saja ketun dapat lapor. Oke, begitu. Kalau betul memang pendidikan dulu itu dengan sekarang memang beda. Tapi kalau hemat saya itu
Kita harus apa ya, mix kah dong bilang barang itu, kita menggabungkan antara pendidikan dulu dengan sekarang. Kalau misalkan sekarang boleh ketong itu kan namanya manusia itu cukup 3 kali saya ketong kasih ingat. Kalau misalkan lebih dari 3 kali itu apa itu? Dia bilang loku farek Itu sudah, begitu sudah. Jadi mau pintar kata Rada itu kembali ke punya. Tapi dalam segi yang era sekarang ini, karena memang saya ini basicnya pendidikan, jadi kita harus kerjasama antara orang tua, guru, kemudian dengan anak ini harus kerjasama. Tidak bisa guru jalan sendiri, tidak bisa orang tua jalan sendiri, tidak bisa anak jalan sendiri. Karena anak ini butuh perhatian. Butuh perhatian dari orang tua, butuh dukungan dari orang tua, dukungan dari support dari orang tua dan guru ini. Guru ini cuma mengarahkan saja, tapi yang paling poin penting itu pendidikan itu di rumah tangga, di orang tua. Orang tua itu faktor pendidikan paling penting. Itu jadi beta izin kepada semua yang nonton, ya ketong harus perhatikan tuh anak-anak, jangan sampai dong apa ya, orang bilang iya pergaulan itu ya Allah, pergaulan itu berpengaruh besar sekali. Kemudian tadi MB bilang apa, kenapa sampai beta itu bisa dipercaya, tertahu karena begini MB, saya punya orang tua itu bilang begini, kita harus jujur. Iya, jujur, dan kita harus jaga amanah. Kalau orang percaya kepada kita harus amanah, begitu. Jadi itu yang ini, pokoknya kita tidak punya kepentingan apa-apa, kita harus apa yang mereka butuhkan, karena ini kan ketong punya guru, apa yang ketong punya pikiran, ketong punya tenaga, ketong bisa bantu ini. Ini huruf alif ini tidak bisa dibayarkan dengan kau punya harta banyaknya. Kau punya harta, kau mau segunung apa juga tidak bisa bayar kau punya huruf alif yang dong ajaran kepada ketong ini. Kau mau bicara banyak apa juga tidak akan bisa. Saya bilang. Sampai itu nasihat itu saya sampaikan ke tepu adik-adik. Satu huruf saja, kau mau gaji berapapun itu, kau punya harta sebanyak apapun, tidak akan bisa mampu membayar itu. Ini Al-Quran. Jadi dari situ itu saya kayak apa ya, saya kayak terpukul begitu. Itu bahasa yang keluar dari saya punya guru, kita punya Buya. Saya ya mudah-mudahan saja video ini setelah nanti dari live mungkin kita mempost ulang, Buya nonton lah. Amin. Iya. Semoga lagi ada kesehatan, umur panjang buat Buya tersendiri. Terus teman-teman, abang ini juga kalau sempat kamu ikut kegiatan Islam masuk Papua yang mengaji kode cirik internasional itu, abang ini dia punya pembina ini. Iya sih. Dia ini yang bina dia dari mulai masuk pesantren ya abangnya. Iya sih. Abang juga punya ya sedikit usaha lah sampai dia bisa dikenal. Hari ini bukan dikenal oleh masyarakat Fafak, tapi masyarakat Indonesia, karena dia membawa nama Indonesia, mengharumkan nama Indonesia di bidang Al-Quran. Abang bisa cerita sedikit tentang Ade Kori Najmi Alvaro. Iya, siap. Alhamdulillah, karena mungkin kepercayaan ketong ini, saya ini kalau tilawah MB, saya maklum saja, tapi kalau bacaan alhamdulillah ketong sedikit-sedikit bisa. Jadi anak itu ceritanya begini MB. Tahun 2022 MTQ nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Itu yang namanya Najmi Alvaro. Itu beliau sama bapaknya nonton MTQ nasional karena tidak dapat tiket ke nasional. Karena ini anak juara 3 di Kalimantan Tengah, orang Kalimantan Tengah. Kemudian pada saat itu bersamaan kita nonton sama-sama MTQ golongan dewasa, Qiraat kalau tidak salah waktu itu. Kemudian ada salah satu ustazah, kemudian saya punya caca ustazah Mastia Lestaluhu. Dia memperkenalkan anak ini dengan saya, dan kebetulan waktu itu saya masih menjabat, diamanahkan sama Buya untuk sebagai ketua pondok, dan dikenalkan melalui Kamastia, karena Kamastia pernah melatih beliau, melatih anak ini, Najmi Alvaro. Bilang, Afif ini ada Kori cilik potensial, punya suara bagus gitu.
ini kayaknya bisa dibawa ke Al-Kautsar. Nah, dari situlah kita tukaran nomor HP, ngambil. Tidak sampai, kurang lebih tidak sampai 1 bulan atau 2 bulan, dia kan masih sekolah di Kalimantan Tengah. Akhirnya pindah ke Pondok Pesantren Al-Kautsar. Itu kita urus semua. Kemudian saya tidak lupa jasa-jasanya Ustazah Yanti dan suami, kemudian Buya juga. Kita punya kemudian Ustazah para pengurus Pondok Pesantren Al-Kautsar. Terima kasih banyak. Anak itu ya lumayan, MB. Kalau mau diceritakan ini kalian cuma lihat yang enak-enaknya saja. Perjalanannya itu luar biasa. Sampai dengan 3 kali juara internasional itu luar biasa juga. Tidak mudah sampai ke situ. Jatuhnya lebih banyak daripada bangunnya. Iya, jadi kalian jangan orang bilang bahwa jangan cuma melihat hasil saja tapi tidak melihat proses. Iya. Karena ada proses dulu baru hasil. Proses baru hasil. Jadi luar biasa sampai dengan sekarang. Alhamdulillah saya pantau, waktu dengan halaqah saya juga saya pantau. Kemudian sekarang alhamdulillah ini mau pindah cabang, yang mohon doanya untuk Najmi Alvaro dan teman-teman yang ada di Pondok Pesantren Al-Kautsar. Sekarang dia pindah cabang ke 1 juz plus tilawah. Insya Allah mewakili Provinsi DKI untuk STQ tingkat nasional di Kendari. Kalau tidak salah bulan September atau Oktober. Insya Allah mudah-mudahan Najmi tetap sukses, tetap rendah hati. Untuk Najmi Alvaro, ya jangan sombong dengan apa yang sudah diraih, ya tetap rendah hati. Insya Allah nanti kedepannya lebih baik lagi. Dan Ustadz mohon ya tolong nanti bantu Buya di pondok. Ya. Nah, terus Bang, ini selanjutnya ketong terlepas daripada yang tadi ketong bincang-bincang, kembali lagi saya mau tanyakan ke Abang ini, apa yang menjadi motivasi awal dalam menekuni bidang MTQ Abang waktu itu hingga sampai saat ini, meskipun tidak terjun langsung di sebagai peserta, tapi mungkin pembina ataupun pengurus-pengurus yang mungkin untuk MTQ event-event Al-Quran lah. Abang mungkin bisa jelaskan sedikit, Pak. Iya. Baik, ini terlepas daripada mungkin dukungan support dari kedua orang tua, itu paling penting. Tentunya orang tua itu tidak terlepas dari saya punya perjalanan ini, doa terutama, dukungan, kemudian kedua orang tua sama keluarga. Saya punya keluarga mendukung sekali, kemudian saya punya guru-guru, mulai dari guru-guru di daerah, guru-guru yang dari LPTQ Kabupaten Fakfak, terima kasih banyak karena sudah fasilitasi kita untuk belajar lebih dalam lagi. Kemudian ada beberapa almarhum, Ustadz Tahir, ya Ustadz Tahir almarhum, semoga Allah merahmati beliau karena bersama-sama kita. Kemudian ada beberapa juga Ustadz-Ustazah. Kemudian juga saya punya guru tercinta juga, Abuya Dr. Rizky Haji Muhammad Ali dan Abah Muhsin Salim. Itu yang menjadi inspirasi beta. Beliau berdua itu jadi beta punya inspirasi. Kemudian ada muridnya daripada Buya, Abi Kiai Haji Sobron Zayan, pimpinan pondok pesantren juga di Tangsel. Itu menjadi motivasi untuk beta. Sampai dengan detik ini mereka itu selalu menasihati beta. Kemudian Abi Abu Salim, terima kasih banyak karena jadi apa ya? Bingung juga. Iya. Macam terlihat abang mata macam kaca-kaca. Apalagi ini kalau ketemu mengulas kembali ketompu abang pu perjalanan dulu waktu ketong masih mau beranjak ke tingkat kelurahan untuk mengikuti Al-Quran ini, ikuti MTQ itu. Ada beberapa ketompu mungkin guru ataupun ketompu abang-abang yang sudah mendahului ketong saat ini. Itu khususnya di Kabupaten Fakfak gitu ya, Bang. Nah, terus ada ketompu abang ada beta mungkin terlalu begitulah. Ketemu tidak bisa terbayarkan kalau ketemu mengingat ketemu punya guru-guru dong jasa yang luar biasa untuk ketemu, sehingga ketemu bisa jadi orang Fakfak bilang orang jadi orang. Nah, itu, tapi ada maknanya tersendiri itu. Iya, betul.
apa ya? Mau Charlotte sedih lah. Apa minum dulu. Nah, tisu kan ada loh. Itu Tisu ketera. Apalagi beta ingat sekali itu abang. Kalau abang masih ingat waktu ketong ikut MTQ, terus ketong TC di asrama Yapis, Tuhan. Itu ada ketong salah satu ketong pu abang yang juga, dan juga mungkin ketong punya ini guru juga ya, abang almarhum. Semoga beliau ditempatkan di sisi yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abang Lajana itu dia juga salah satu kori terbaik juga untuk Kabupaten Fafak. Yang mungkin abang juga sedikit tahu perjalanan dari almarhum. Iya. Iya, saya kenal beliau Ustadz Jana almarhum, semoga Allah merahmati beliau. Itu pertama kali itu 2006, kita sama-sama satu kafilah. Beta hifzil, beliau tilawah dewasa. Dan waktu itu beliau mewakili Fak-Fak Tengah, juara 2 ya kalau tidak salah ya. Tidak salah juara 2, dan Abang Rum almarhum juga juara 1. Iya. Nah, beliau itu dua itu saingan berat. Sampai dengan perjalanan, tiap tahun itu kita ngikut event dari Fak-Fak kan dulu 2006 di Fak-Fak Kota toh. Dulu Fak-Fak Kota itu tuan rumah, kemudian pindah ke Fak-Fak Barat. Persiapan MTQ Provinsi Papua Barat pertama kali tuh. Nah, itu di Werba sana bikin di SMK. Iya. Nah, itu beliau juga sempat ikut. Kemudian termasuk juga ini ketemu punya stand up komedian ini, Mamat Al-Katiri. Dia supaya kamu tahu dia itu dulu itu Syarhil Quran dia yang penceramah, betul. Baru dia itu tadi bercerita satu, dia yang punya kesalahan, ketemu semua dapat pukul. Jadi jangan dibicara sombong. Betul. Tahu bagaimana? Iya, Bapak Dokter, jangan ingat ketemu masa-masa di asrama Yapis ya. Iya, itu masa-masa asrama Yapis itu bagaimana? Sampai asrama itu dong bilang apa dulu? Ya sedikit mistis. Iya, mistis betul. Iya. Ada beberapa juga ketemu teman yang mungkin sama-sama ikut TC dengan ketorang almarhum Sadam. Iya betul. Nah, dia itu juga ya tapi dia bidangnya hot, iya betul. Dia gambar-gambar ini. Alumni Man, Nah. iya. Madrasah Alian Negeri Man Fak-Fak. Kemudian apa ya, saya bilang apa tadi? Cerita-cerita tapi Tingkat distrik yang dong lakukan di Fak-Fak Barat. Oke. Lanjut itu, kemudian itu setelah tingkat distrik itu ketong melalui ini ya, Pak WP ya, Pak Dr. Wahidin Puarada. Itu kan TC ketong selama kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun, dari ratusan orang sampai tinggal ketemu berapa orang saja. Pada saat itu beliau masih menjabat jadi bupati. Iya, beliau menjadi bupati. Termasuk guru ngaji juga. Guru ngaji. Dan luar biasanya ketika mau pemilihan itu beliau yang tes ketong di Rumah Negara. Beliau yang tes langsung sampai Abang Sengkang yang sekarang jadi muazin Istiqlal, Bang Sengkang Gurium, itu keringat dari atas sampai bawah. Ketong TC di tes untuk penentuan untuk jadi kafilah. Tes di Rumah Negara di bawah sini, di kota, di Winder Tuaren. Beliau periode kedua kalau tidak salah, kan 2008 toh. 2008 itu beliau yang tes sendiri. Ketong ini semua keringat dingin, bilang jangan sampai Paci Bupati yang tes ketong. Kalau Paci wakil kan aman, Pak Said Hindom waktu itu. Tapi kalau Paci Bupati ini tahu makhluk dulu kok salah ucap saya udah tahu, karena mantan Kori juga. Beliau itu bukan hanya pemimpin daerah, tapi dia juga pemimpin Al-Quran untuk ketemu semua. Anak-anak Korea Fak-Fak. Itu beliau itu luar biasa. Hormat sama beliau sampai dengan detik ini juga masih eksis di bidang itu. Dan sekarang kalau mau tahu MB, beliau itu salah satu Dewan Hakim Nasional. Luar biasa. Banyak teman-teman yang mungkin yang menjadi ketua pimpinan masyarakat Fak-Fak dulu belum tahu ini. Ketua bisa ulas kembali tentang Bapak Wahidin. Iya. Terkait dengan Bapak perjalanan saat ini. Jadi nanti kamu akan saksikan Bapak video-video lagi nanti setelah habis ketemu podcast ini. Siap. Terus ini Abang, betul mau tanya lagi nih. Kemarin tadi kan kita pertanyaan mungkin sudah lalu ini Abang terlalu mendalami, jadi Abang air mata sedikit turun itu. Bang, selanjutnya nih
mungkin sosok yang paling berpengaruh dalam abang punya pandangan hidup atau prinsip hidup abang? Iya. Yang berpengaruh tentu saya punya kedua orang tua. Iya. Tidak terlepas daripada kedua orang tua itu. Saya harus punya dulu. kedua orang tua, saya punya bapak. Itu yang tadi saya bilang apa, nilai-nilai kejujuran itu beliau tanamkan betul. Kemudian harus sama siapa saja harus ketong sapa. Bergaul sama siapa saja, tapi ketong harus punya prinsip begitu. Ketong boleh bergaul sama siapa saja, tapi ketong harus punya prinsip. Ketika hal-hal yang tidak baik menurut agama itu tidak boleh. Kemudian saya punya mama selalu kasih motivasi ketika ketong kalau kuliah tuh, ketong perjalanan kuliah apa sekolah itu pasti selalu saja ada hambatan tuh, pasti saja ada tantangan. Iya. Nah, itu Mace yang selalu motivasi bilang kalau keluar kau sudah sekolah jauh-jauh, tapi kalau nanti kau pulang nanti orang bicara apa coba. Betul. Iya toh, misalnya kau sudah sekolah jauh-jauh ke Jakarta sana, terus kalau pulang kira-kira nanti orang bicara apa. Iya toh. Itu dari situ saya berpikir walaupun ketong ini malu juga, tapi ya namanya belajar ya. Tidak mengenal ilmu, Iya. tidak umur maksudnya. Iya. Saya kuliah MB, kuliah saja itu dari 2012 selesai 2019 S1. Bayangkan itu. Tapi itu abang, itu karena abang kuliah UNA. Pindah-pindah. Itu yang tadi abang kembali yang abang sampaikan tadi. Itu abang ini kuliah di ini kampus orang Arab. Baru ambil jurusan bahasa Arab. Abang dong dosen jelaskan depan abang cuma amin. Akhirnya abang otak lagi abang pindah. Oke lanjut bang. Lanjut ke itu tadi tuh. Kemudian ya apa ya dong bilang, ya namanya kuliah itu pasti ada tantangan tuh. Kita mau naik level itu pasti ada ujian. Iya. Ya, naik level itu pasti ada ujian. Jadi ya bagaimana ya kita bicara-bicara, tapi setiap naik tingkat itu ujiannya beda-beda. Dan harus ketong lalui itu. Kalau ketong menyerah berarti ketong patah. Ketong sudah Allah sudah kasih ketong otak ini untuk berpikir toh. Allah sudah kasih ketong otak untuk berpikir bagaimana ketong ketika dikasih ujian itu ketong bisa menangani, ketong bisa menyelesaikan. Ada tahapan-tahapannya. Tentunya dengan nasihat orang tua itu pasti ketong harus dekati ketong punya orang tua karena dia sudah melalui itu duluan. Gitu. Jadi kalau jadi yang menjadi inspirasi kedua, saya punya guru-guru, terutama ya ketemu guru-guru yang ada di daerah ini yang selalu nasihat-nasihat ke orang dari kecil toh. Nah, kemudian saya punya guru-guru yang ada di Jakarta, ada Buya, terutama itu saya punya motivator juga, Abang Musin, karena kemudian saya punya Abi Sobron toh, dong selalu nasihat begini, jangan sampai tinggalkan ini, dan hati-hati apa ya kata-katanya dua orang ini, karena orang bilang dong mulu panas. Iya, betul. Karena setiap apa yang dong sampaikan itu terjadi di ketemu kehidupan, dan ini saya alami dari saya kecil sampai dengan saya besar ini. Kemudian hikmahnya juga banyak sekali, karena namanya kiai itu pasti berbicara itu pasti hikmah dan hikmah itu. Dan kadang kita cuma bicara, ini bahasanya sederhana, tapi kita belum mengalami, jadi kita tidak tahu maknanya itu. Iya. Karena begini Mbi, kalau dalam kehidupan ini kadang kan ketong itu kadang dikasih ujian baru dapat pelajaran toh. Iya. Beda dengan ketong sekolah. Kalau ketong sekolah dapat pelajaran dulu ketong ujian. Kalau kehidupan itu beda, kebalik. Ketong dikasih ujian dulu baru ketong dapat pelajaran itu. Dan itu nyata. Ya? Dan itu nyata, itu yang dong bilang ada hikmahnya. Ketika kita dapat kasih cobaan itu ada hikmahnya. Itu maksudnya itu. Begitu. Jadi hidup ini kembali ke tahapan. Proses. Iya. Proses. Iya. Terus dari proses itu yang kita berharap itu hikmahnya. Itu. Iya. Kita bisa mengambil pelajaran toh. Pelajaran itu ya kayak begini kita diskusi apa itu pelajaran sebenarnya. Karena kalau ilmu kalau tidak didiskusikan tidak akan muncul ilmu yang baru. Itu almi berarti. Aduh. Jadi
cerita-cerita tapi abang ini dia paling lama tinggalkan Fafakin. Siap. Kembali kemarin sempat liburan saja. Iya. Nah, Tidak, itu 1 minggu saja. 1 minggu di Fafak. Abang ini mama kaki panjang. Orang Fafak bilang kaki panjang. Baru kaki panjang ini bukan dalam Fafak. Dong hari ini di sini, hari ini di sini, panjang. Ya begitulah orang-orang besar dong. Bukan orang besar. Itu begini Ini saya kan cuma. proses untuk menjadi orang besar. Aduh, amin. Amin. Iya. Nah, terus Bang, selanjutnya momen dalam perjalanan karir atau kehidupan yang menurut Abang menjadi titik balik. Itu ketika dikasih ujian. Iya toh. Hmm. Kau sendiri, Emi pasti tahu toh, 2012. Kayaknya kita terus bahas di sini. Oke, siap. Itu nanti Next. skip aja toh. Skip. Tapi itu dikasih ujian dan itu saya mulai fokus kepada buku. Saya cari tahu, oh kenapa saya begini. Kemudian saya cari-cari buku itu di Makassar, saya cari-cari buku tentang itu. Dia bilang begini, buku itu dia sampaikan itu ada dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd. Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum kalau ketong sendiri tidak mengubah ketong diri. Itu ayat itu diulang sepanjang bab itu diulang terus itu. Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum sampai dengan kaum itu dia mengubah dirinya sendiri. Allah itu cuma kasih jalan begini. Kayak begini. Ketong pilih kayak ini surga dan neraka. Allah sudah kasih hidupkan ketong tinggal pilih. Ketong punya pikiran. Ketong tinggal pilih kiri atau kanan. Begitu. Itu yang saya bilang, iya betul juga. Jadi kita harus pintar-pintar karena ketong ini manusia itu beda dengan ciptaan yang lain toh. Ketong sudah dikasih nalar untuk berpikir, ya pikir mana yang baik ya ketong jalankan, kalau mana yang buruk ya sudah ketong tinggalkan begitu. Begitupun juga kayak tadi yang guru ajarkan toh. Iya toh, yang baik-baik yang diambil, kalau yang tidak baik itu tidak usah diceritakan. Gitu. Itu biarkan jadi pelajaran. Tete di atas pencatatan. Iya, tete di atas. Itu Allah Subhanahu wa taala. Bahaya ini, pasal ini bahaya. Iya. Terus Bang, ini misalkan ini. Hari ini kalau Indonesia kasih Abang ini negara, kasih Abang kesempatan bicara, apa yang Abang ingin sampaikan kepada ketong anak muda satu Indonesia ini? Iya, saya bilang tentang pendidikan. Bukan Fafak saja, tapi lebih terpukul ketong anak Fafak ini. Saya bilang tentang pendidikan. Karena pendidikan itu mengangkat ketong derajat. Iya toh. Betul. Ilmu itu mengangkat ketong derajat. Di mana-mana kalau ketong punya ilmu, ketong dengan jalan, saya bilang MB, saya jalan ini kosong Pak. Betul. Saya jalan kosong, saya cuma punya ilmu. Awal mula ilmu yang Abang dapat dari apa? Ya Al-Quran. Luar biasa teman-teman, ini dari ilmu Al-Quran sehingga Abang ini bisa dikenal ataupun bisa dipercayakan sebagai ketua pondok ya. Iya, itu alhamdulillah. Al-Quran. Alhamdulillah. Iya, Al-Quran ini alhamdulillah berapa provinsi saya sudah injak. Itu karena berkat Al-Quran. Luar biasa. Kita harus mencontoh itu, tapi iya. Dan bilang Al-Quran itu katong baca-baca terada. Itu Al-Quran itu segala ilmu ada di situ. Tapi katong saja yang tidak pernah mau baca. tipu baik buruk semua ada di dalam itu ya? Ada di dalam itu. Itu kayak begini. Ketong pakai HP saja ada petunjuk toh. Iya. Petunjuk penggunaan HP. Ini Al-Quran ini jalan hidup. Tapi ketong manusia ini kadang tidak pernah bukain. Jangankan ini baca dapat arti saya tidak pernah. Iya kata tidak. Jangankan itu. Baca dapat arti saya tidak pernah buka. Jangankan baca Al-Fatihah ya ketong mau buka ini saya susah Pak. Jangan sampai dong bilang Al-Quran cuma tinggal apa ya bikin hiasan saja. Tinggal apa debu-debu saja begitu. Yang Al-Quran banyak-banyak sampai rumah cuma dong bilang apa bikin jaga-jaga rumah. Bukan jaga-jaga penunggu. Jaga-jaga penunggu. Ajimat bukan. Kalau di sini itu dong bilang ajimat. Ajimat. Ada yang sudah bikin ini Al-Quran baru lipat-lipat kecil-kecil. Guling taruh di kain merah. Kain merah kah, kain hitam kah, terus taruh di pusar toh, atau taruh di bikin rantai. Padahal itu tuh Al-Quran yang disarankan membaca dan mengartikan. Iya. Tapi ketong bulu-bulu mana bulu Pak?
Susah. Tapi beta dengan Ustadz ini pengalaman paling banyak. Iya. Karena tadi ada satu pertanyaan yang mungkin Ustadz suruh skip itu paling bahaya kalau kamu dengar. Tapi sudah, nanti live selanjutnya baru kita cerita. Iya. Memang itu kalau masuk ke situ ketika kuliah UMB baru saya mengerti bahwa dalam psikologi itu membahas itu. Dalam psikologi itu membahas itu. Kita hidup tahapannya begitu. Ketika dikasih ujian, kalau kita tidak punya ilmu, kita nggak akan berontak. Dan kalau tidak salah itu teori kebutuhan Maslow, itu dia bilang begitu. Kita punya kebutuhan itu kalau tidak dipenuhi, dia akan kita sampai kita mati. Betul. Iya. Kadang kalau kita lihat begini, anak-anak kecil dia punya pemikiran dewasa. Tapi kadang kita lihat orang dewasa dia punya pemikiran kayak anak-anak. Iya, kebalik sekarang ini. Iya, karena itu dia punya kebutuhan itu tidak terpenuhi. Iya, begitu. Makanya dengan contoh kecil ini Bang kita lihat sekarang nih di media sosial contoh. Kadang itu anak-anak punya pemikiran lebih dewasa. Orang tua tuh dong status kala-kala anak muda. Iya, begitu sudah. Itu ya makanya beta bilang pengaruh medsos, perputaran dong bilang perputaran ekonomi, perputaran dunia. Perputaran gadget Pak. Tidak, kalau apa namanya bicara tentang itu pengaruh medsos itu penting sekali karena kita ini literasi kurang. Kita apalagi Indonesia Timur kita literasi kurang. Kita kurang membaca. Betul. Kita kurang membaca, kita kurang kita tidak melek terhadap medsos apa. Karena yang pintar-pintar sekarang ini anak-anak kecil-kecil muda-muda, jangan sampai dia bayi saja main HP. Iya toh? Yang sekarang ini mama-mama dong yang tadinya tidak tahu main HP. Adanya TikTok, mama dong pemasa sambil main TikTok. Karena ada ini FB Pro kan. Semua sekarang mencari lewat itu media sosial ini. TikTok ya, tapi ada segi positif kalau kita menggunakan medsos itu dengan baik toh. Itu walaupun kita di rumah juga kita bisa berpenghasilan. Maksudnya begini. Tapi penghasilan itu dengan penghasilan yang hal-hal yang positif tuh begitu. Hal-hal positif begini. Kita punya pemikiran yang positif, kita bisa bikin konten. Iya toh. Konten yang positif. Jangan cuma cari saya punya ini followers banyak terus buat konten-konten yang negatif kemudian untuk mencapai popularitas lah segala macam. Ada memang hal-hal begitu ada, tapi kita namanya kita orang apalagi di fak-fak ini informasi kencang toh. Fak-fak kecil ini Pak. Nah, harusnya hal-hal yang positif, apalagi ini kemarin kan berkaitan dengan Islam masuk ke tanah Papua nih. Ada di fak-fak. Jadi kita dari fak-fak. Jadi kita harus kasih pengertian yang hal-hal yang positif untuk kita punya adik-adik dan di bawah gitu. Nah, terus Bang, mungkin terakhir sudah Abang masih mau cerita lagi nih. Betul. Mengalir saja. Mengalir saja sudah. Iya. Betul cerita. Cerita mau. Aduh, cerita mau itu. Abang ini mau gali beta lagi. Dia tahu. Kalau mau ketawa-tawa, jangan lupa teman-teman lama, ketemu teman-teman lama yang sekarang Maya Pulo. Lo tertahu Maya Pulo itu siapa? Maya Pulo itu sekarang ADC, asisten Pasekda Provinsi Papua Barat. Halo, welcome. Ya, Bapak Dr. Andus Ali Baham Temang Merah MTP. Dia punya asisten. ADC. Beliau luar biasa. Dia itu Kori juga itu. Kori itu tes dapur suara, suruh dia mengaji kan. Itu luar biasa. Suara. Dia suara itu paling masya Allah sekali. Dia bilang masya Allah tabarakallah itu dia itu laki-laki itu. Terus ada sahabat selamanya kayak ini. Imam besar di Manokwari ada Mas Rofil, Tahir Haji Wena atau kemudian ada saya punya sahabat juga, ketemu satu angkatan Abdul Hafiz Tusiek. Itu kalau mau ini Maher Zain datang itu dia yang artis luar negeri kayak ini. Dia yang itu jangan lupa itu anak-anak fak-fak dong luar biasa semua. Oke, terus Bang,
penutup daripada ketemu punya live hari ini, mungkin abang bisa mengulas abang punya kisah-kisah yang mungkin abang tinggalkan, yang mungkin abang tidak bisa tinggalkan begitu. Iya. Yang tidak bisa tinggalkan itu mengaji saja. Iya. Momen itu pertanyaan. Iya, karena memang apa di pondok itu ya kita mau bikin apa lagi tuh di pondok itu ya Allah. Tapi bang, setelah ini abang nanti menetap di mana nih? Kembali di Jakarta lagi atau? Iya, kembali Jakarta kan betul belum ambil ijazah. Oh, padahal ini abang ini rezeki luar biasa pak. Kok diam sudah. Berkat Al-Quran. Jangan buka-buka di sini. Stop buka sudah. Ini ketemu ini saya tahu bang bincang ini. Tapi Oke, baik. Nanti abang bisa mungkin menjelaskan sedikit tentang di mana abang dulu pernah meraih juara di tingkat-tingkat apa saja dan pada tahun berapa saja yang abang pernah mendapatkan juara MTQ. Iya. Saya ingat sekali kalau 2006 itu saya juara 3 toh. MTQ tingkat Kabupaten Fakfak. Itu yang dilaksanakan di Masjid Raya. Kemudian 2007 kah 2008 itu di Fakfak Barat juara 3 lah, cabang sama lah. Cabang haf 1 juz plus tilawah, padahal ini hafalan hancur. Tapi ya namanya persaingan waktu itu tidak ada sama sekali jadi. Kemudian di situ TC itu. Keton TC ini di otak-atik lagi karena memang umur waktu itu masih bisa. Jadi pas MTQ provinsi saya dipindahkan ke cabang tartil. Alhamdulillah MTQ provinsi Papua Barat yang kedua di Fakfak meriah sekali kayak MTQ nasional. Itu saya juara 1. Terus itu ketemu banyak orang itu sama teman, ada saya punya Pak Kiai Asrofil. Kemudian ada kasihan abang ganteng ya. Abang bibir begini. Iya. Abang bodyguard kan. Abang bodyguard. Oke, terus bang, apa lagi? Belum selesai. Tadi itu belum selesai. Apa ya? Itu kan MTQ nasional, MTQ kabupaten, provinsi juara 1 tartil. Kemudian ke nasional, alhamdulillah saya tidak duga juga. Itu pas suara puber pecah. Pas mau tampil suara pecah, tapi alhamdulillah bisa juara 4 tingkat nasional. Harapan 1 ya. Itu di mana, Pak? 2008 di Banten. Ya, 2008 Banten. MTQ dari Fakfak, ya, MTQ Fakfak 2008, kemudian kita lanjut ke MTQ Nasional Banten. Itu pertama kali naik pesawat. Itu masih kelas berapa? Kelas 1 SMP kah? Itu sama-sama dengan Asrofil, kemudian ada Abdul Hafiz, ada Bang Wildan Patiran, ada Bang Seng Kanggurium, ada Marwia Patiran. Bang Wildan Punama dulu ketemu Payage. Pak Bupati panggil dia Payage. Kemudian sama-sama dengan Abang Mamat tuh. Tapi Mama tidak lolos karena begitu sudah. Don saya ingat Bang Wildan sama Mamat itu sama-sama pencara. Kemudian lanjut di MTQ di ini. Kemudian di Banten, terus saya ikut, kemudian pindah provinsi MB. Terakhir ikut MTQ di Papua Barat itu di Raja Ampat. Lanjut saya ikut MTQ di Provinsi Maluku. Di Mama Pukampung, Bapak Mama Pukampung, di Kota Tual, alhamdulillah juara 1. Ini tingkat kiroat, murotal tapi kiroat sab'ah. Orang bilang mengaji tak salah kah? Mengaji salah itu sudah. Tapi murotal. Nah, kemudian juara 1 di Provinsi Maluku, ketemu ke nasional. Ke nasional ini saingan ketat. Kota salah sedikit tapi alhamdulillah nilai masih bagus. Nilai masih 90-an ke atas lah. Masih diperhitungkan karena memang kalau di nasional tuh persaingan ketat. Beda koma saja, beda koma itu sampai jauh, sampai di bawah. Begitu. Itu ada persaingan, ini masalahnya ini persaingan dengan kalau di nasional itu permasalahan persaingannya cuma kok baca tak salah sedikit sudah kok jatuh di bawah. Beda dong angka orang dari luar. Bukan orang dari luar yang tampil itu selanjutnya kalau dia bagus. Orang dia dapat tajwid. Kan pertama itu tajwid, kemudian dia punya qiraat, kemudian dia punya suara.
lagu. Nah, itu ini deh. Karena di persaingan di nasional itu beda-beda koma saja. Kalau beda koma kalau lima orang koma sama ya sudah. Dinilai nilai tajwid yang paling tinggi. Begitu. Oke, baik Bang. Yang terakhir saja harapan Abang untuk ketong punya adik-adik, terus motivasi untuk ketemu adik-adik yang mungkin hari ini baru mau beranjak ke dunia Al-Quran. Harapannya Abang bagaimana? Ini bukan cuma muslim saja tapi non muslim juga. Pertama itu ketong harus hormati ketong kedua orang tua. Kemudian ketong harus hormati ketong guru. Karena tanpa dua orang ini ketong pakai pakaian pertama kali saja itu diajari sama siapa? Orang tua. Kemudian mengajarkan ketong tentang ilmu, segala macam ilmu itu apa? Ketong guru. Ketong harus hargai dua ini dulu, baru ketong bisa melihat ketong diri sendiri. Kalau ketong menghargai dua orang ini, insya Allah ketong mau kemana-mana saja Allah ridho. Karena kan Allah itu bilang begini, dalam kita tahu oleh hadis bilang murkanya Allah tergantung murka orang tua. Dan ininya Allah kan tergantung orang tua juga semua. Jadi ya ridho Allah fi ridho walidain wa sukhatullah sukhatul walidain. Itu ridhonya Allah tergantung ridho orang tua dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Jadi itu keramat, dong bilang keramat hidup itu orang tua guru. Itu hati-hati. Kemudian ilmu. Ketemu kemana-mana, kalau kita punya ilmu, contoh saja beta ini, ya Allah, beta kemarin tuh kesini nih, tidak sangka-sangka beta ada di sini, tidak punya rencana sebenarnya. Iya, beta jalan itu orang bilang mengalir sih begitu. Beta dari tujuan cuma liburan di Jayapura saja. Setelah saya balik, tapi sampai Jayapura dong panggil ke Merauke, tidak ada uang, berjalan saja. Merauke itu dong suruh 7 bulan, beta bilang tidak bisa. Beta mau ambil ijazah, baku tawar, bilang 3 bulan, beta bilang tidak bisa lah. Beta ini mau ambil ijazah, terus 1 bulan, coba-coba, dia bilang, ketua LPTQ bilang begitu. Itu ketua LPTQ Kabupaten Merauke. Itu dong panggil Abang ke sana. Iya, kebetulan itu wali santri. Itu wali santri, ada anak pernah di pondok, jadi cuma 3 bulan saja. Akhirnya saya di Merauke cuma 1 bulan. 1 bulan terus saya balik. Dia bilang mau balik kemana? Beta bilang beta mau pulang Fak dulu. Selama ini terpulang Fak. Sudah akhirnya pulang Fak ini tanah pusar ini. Tanah putus pusar kan dia bilang. Pulang Fak kebetulan ada ini toh. Mau lihat beta punya mama kedua, punya kubur. Tapi almarhum itu jadi saya punya motivasi juga beliau. Almarhum Johari Harusun. Dong panggil dia mama suster toh. Lihat beliau punya kubur karena itu saya paling sedih ketika beliau meninggal itu, paling sakit sekali. Itu bibi. Ini belum orang tua, alhamdulillah saya punya orang tua masih sehat walafiat dua-duanya gitu. Jadi ya ini kita keramat. Jadi kita cuma pesan kepada adik-adik dong semua atau yang nonton, jaga ketemu keramat hidup ini baik-baik begitu. Kemudian raih ilmu, pokoknya apa yang ketemu bisa, ketemu punya kapasitas otak ini Allah sudah kasih dengan baik. Ketemu harus upayakan itu dengan baik. Dan ingat bahwa hindari hal-hal yang negatif, maksudnya informasi yang negatif. Ketemu harus hidup positif thinking begitu. Pemikiran harus positif terus. Kalau kau punya pemikiran negatif, orang bilang begini. Abang Ari Kirtin saya kutip, Abang Ari Kirtin bilang kalau ketemu punya inputnya positif, prosesnya positif, maka outputnya juga positif. Tapi kalau misalkan inputnya negatif, prosesnya pasti negatif dan outputnya juga negatif. Itu sih. Jadi kita harus terima informasi semakin banyak yang positif itu. Karena itu mempengaruhi ketemu mental. Kadang ketemu itu tidak pede karena iya. Terus dunia sekarang itu tidak usah malu-malu. Kau malu itu kau pancuri baru kau malu. Iya. Tapi kalau ilmu, kau bikin apa kau malu? Orang tak tahu baca alif bata ini, mari sih ketemu belajar sama-sama. Kalau tak tahu mari sih kau datang di embaran dia ketemu belajar. Kalau belajar baru kau bikin kepala pun kau farek.
Itu dong di orang Iya. tua faktor. Yang penting Pak Guru dong pu pesan kesan itu. Ah, itu sudah. Bapak Ibu Guru dong mau yang terbaik ketong orang tua. Dong mau terbaik untuk ketong. Iya. Tapi kalau dong bikin terbaik untuk ketong, semua kembali ketong pu diri, baru Kepala angin. kepala angin. Itu lipat saja. Bukan lipas ya, Farek dengan Oh, iya. mau jadi batu kah, mau jadi apa kah, itu terserah kau. Paling kundang nanti. Oh, bukan maning kundang lah, kundang banget. Oke, baik. Mungkin abang mau sapa-sapa buat keluarga yang bapak mama sementara ada di tua. Itu Alio. Nah, dan kebetulan besok kan bapak Iya, rencana mau insya datang ke Allah, sini. iya, insya Allah mau datang di Fakfak. Insya Allah besok beliau datang ke iya. sini. Mungkin keluarga yang ada di Tual sana, teman-teman yang ada di Jakarta, buat terkhususnya buat guru-guru iya. yang ada di Jakarta, adik-adik yang ada di Pondok Pesantren Al Kausar, kemudian teman-teman, saya juga tidak lupa juga Ustadz-ustazah, kemudian anak-anak yang ada di Merauke juga, Pondok Pesantren DDI Al Munawwaroh. Walaupun saya cuma satu bulan saja di sana, tapi luar biasa kesan dan pesannya. Kemudian juga abang-abang dong yang ada di Jayapura, abang-abang yang sudah ini ketong sama-sama. Kemudian itu saya banyak belajar dari dorang semua. Kemudian ada di kampung, di Dula Laut, kemudian di Kota Tual pada umumnya, kemudian di kompleks toh, kompleks Bakeko, Kayu Besi, Bakeko, Tanjung, anak-anak seberang dong kak. Habis ini ketong tutup dengan lagu-lagu Bakeko. Saya tidak ada yang temannya lah. Abang kan belum tahu tuh lagu itu ada. Aku cipta baru cipta ini. Bukan ada di orang. Habis ini ketong tutup dengan lagu itu. Oh iya siap. Oke, baik. Sobat lembaran media yang dimanapun berada, jangan lupa subscriber. Terus kalau kamu nonton di TikTok ini, tap layar. Tuh, kalau kamu tidak bisa kirim gift, tap layar saja. Supaya itu ada semangat. Tetap bicara itu mama ini, hari betul kamu joget di dalam live ini. Jadi begitu sudah. Nanti ketong nantikan dia punya video-video berikut daripada podcast hari ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.